spesial sekali ada Bapak Dr. Gulat Medali Emas Manurung, MP, CIMA, CAPO selaku Ketua Umum DP Apkasindo. Tepuk tangan untuk beliau dong. Saya Gulat Manurung, kemarin setelah kita perjalanan dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, saya sekarang di Riau, ingin menyapa petani sawit Indonesia dimanapun berada, jangan pernah menyerah. Kita dukung program Astacita Bapak Presiden, tentu dengan melindungi kita petani sawit. Oke? Setara. Kan petani sawit itu ada dua tipologi. Petani sawit swadaya, yang membangun kebun sendiri. Yang kedua petani sawit bermitra. Bermitra ini ada bapaknya, namanya plasma lah. Plasma ini adalah dari dia bayi sampai dia dewasa dan sampai dia nanti replanting itu dikerjakan oleh perusahaan. Nah, petani swadaya menjual TBS-nya bebas. Petani plasma menjual TBS-nya, hasil panennya itu wajib kepada intinya atau bapaknya. Nah, dalam hal ini disebut mereka sudah melakukan kemitraan. Pabrik kelapa sawit yang dibangun oleh inti menampung hasil panen daripada kebunnya sendiri inti dan kebun plasmanya, mitranya. Memang dia dibangun untuk dirinya sendiri. Nah, pabrik kelapa sawit tanpa kebun supaya hasil panennya itu juga bisa ditampung. Nah, dua tipologi petani ini juga memiliki dua tipologi pabrik kelapa sawit. PKS tanpa kebun itu juga lahir dengan resmi di bawah Kementerian Perindustrian, namanya Industri Pengolahan. Ada wacana PKS komersil akan ditutup. Kira-kira dampaknya gimana untuk industri kelapa sawit, Pak Gulat? Terkhusus untuk petani swadaya, 93% itu petani swadaya. Dan apa dibayangkan kalau PKS tempat mereka menjual buah ditutup, ya kan kasihan banget. Nanti mereka jual buahnya kemana? Nah, kita harus berpikiran permasalahan yang ada kita selesaikan dengan cepat. PKS tanpa kebun adalah masa depan petani sawit Indonesia. PKS tanpa kebun itu sudah membantu pemerintah hal penyediaan produktivitas daripada CPO Indonesia. Hasil data yang kami dapat, dari 56 juta ton produksi CPO tahun lalu, 30% berasal dari petani-petani. Jika dijual ke PKS inti plasma tidak laku, tapi dengan PKS tanpa kebun mereka terima, mau yang setengah busuk, hampir busuk, setengah matang, lewat matang, digilingnya semua di pabrik untuk menghasilkan CPO. Ini dijual ke PKS inti plasma tidak akan laku, ditolak, maka PKS tanpa kebun lah yang bisa mengolah ini. Tentu dengan asosiasi sawit, stakeholder sawit, bahwa kedua tipologi PKS ini harus sejalan, beriringan. Kalau ada tuduhan bahwa PKS tanpa kebun rusak kemitraan, PKS tanpa kebun membuat banyak pencurian TBS, PKS tanpa kebun membuat banyak perambahan hutan. Nah, tipologi tuduhan tiga ini sudah dibantah melalui penelitian yang dilakukan oleh PASPI Universitas Riau dan sudah kita lakukan dialog dengan IPB University. Nah, terbukti dari tiga lembaga tadi mengatakan tidak ada hubungan antara perceraian inti plasma dengan PKS tanpa kebun. Demikian juga dengan kemitraan plasma dan inti, supaya plasmanya juga dirawat kemitraannya, dibuat harga yang sebenar-benarnya sesuai dispun, tidak ada potongan dan lain-lain. Saya sebagai petani sawit juga sepakat dengan Kementerian Pertanian, yaitu adalah supaya bermitra, PKS tanpa kebun bermitra lah sama petani. Kalau itu setuju. Saya juga sepakat, janganlah dibangun PKS tanpa kebun di sebelah PKS inti plasma. Jangan dibangun kebun berdekatan dengan PKS yang sudah ada. Kita harus bersepakat untuk sepakat dan tidak sepakat untuk hal yang kita tidak sepakat.